Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa Selamat kabar? Pagi Senyumnya hari ini. lebih ceria begitu ya hari ini, karena sudah memasuki tanggal-tanggal gajian. Aduh. Pekan ini ada tanggal merah, ada long weekend. Pas banget. Anak sekolah mau libur ya kan? Waduh, pas banget. Kayaknya kalau jalan-jalan nggak mikir. Kalau jalan nggak Karena mikir. Tanggal muda. Tanggal kan muda gitu ya, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik pastinya. Tapi harus tetap hati-hati di jalan dan juga persiapkan keuangannya dengan baik begitu ya. Hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan-jalan. Terus apa lagi, Zah? Yang di hati kapan kita jalan-jalan ya. Tapi harus hati-hati juga nih, karena ada ratusan pelajar ternyata yang akhirnya bentrok dengan aparat kepolisian di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bentrok ini dipicu oleh penggusuran bangunan sekolah di Kecamatan Galang. Ratusan pelajar yang tergabung dalam Ormas Al-Wasliya ini bentrok dengan polisi di depan kantor Bupati Deli Serdang. Pelajar melemparkan botol ke arah petugas hingga kemudian terlibat aksi saling dorong. Insiden ini berawal dari perseteruan pemerintah kabupaten dengan Ormas Al-Wasliya terkait bangunan SMP Negeri 2 Galang di lahan milik Ormas di Desa Pertumbukan Deli Serdang. Pembongkaran kios pedagang di area stasiun Pasuruan, Jawa Timur diwarnai aksi protes oleh para pedagang. Alat berat dikerahkan untuk membongkar kios yang berdiri di lahan stasiun Pasuruan. Pedagang pun terpaksa merapikan barang dagangan sebelum akhirnya dibongkar. Para pedagang mengaku belum memiliki tempat baru untuk kembali berjualan, dan mereka meminta untuk disediakan tempat relokasi. Pihak KAI menjelaskan penertiban ini bertujuan agar wilayah tidak kumuh atau kotor sehingga nyaman bagi masyarakat. Berikutnya ada puluhan balita dan ibu hamil yang mengalami keracunan massal usai menyantap makanan tambahan yang disediakan oleh Puskesmas Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dari data Dinas Kesehatan, sebanyak 47 pasien diduga keracunan makanan, terdiri dari 43 balita dan 4 ibu. 2 diantaranya tengah mengandung atau hamil. Sebelumnya, Puskesmas mengadakan pemberian makanan tambahan berupa bubur ayam dengan sasaran balita dan ibu hamil dari 7 desa. Usai menyantap, puluhan balita dan ibu hamil mengalami mual-mual dan juga muntah. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton mengumpulkan sejumlah sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Tebing 20 meter longsor dan menimbun rumah warga di Kota Banjar, Jawa Barat. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan longsor di Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dan menimbun 1 rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Longsor juga mengancam 4 rumah yang ada di sekitarnya. Warga pun diimbau untuk secepatnya mengungsi karena hujan kembali mengguyur. Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Minggu malam menyebabkan luapan sungai Cielor, Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Pandeglang, meluap hingga menyebabkan banjir yang merendam 200 kepala keluarga dengan ketinggian hingga 2 meter. Ya, beginilah kondisi banjir. Warga mengatakan bahwa banjir ini datang sejak pukul 11 siang dari luapan sungai Cielor. Saat ini, warga mengungsi ke sejumlah tempat aman yang tidak terendam banjir.
Di sejumlah lokasi ini ketinggian air banjir bisa mencapai 2 meter. Remaja 14 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi tewas diterkam buaya saat mandi di sungai. Kondisi jasad korban ditemukan utuh. Setelah hampir 8 jam pencarian, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan remaja bernama Syahputra Almanda berusia 14 tahun, warga desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, usai diterkam buaya. Peristiwa tragis ini terjadi Sabtu sore saat korban bermain bola dan berenang bersama teman-temannya di sungai. Namun naas, korban tiba-tiba diseret buaya muara yang diperkirakan sepanjang 5 meter. Tim gabungan bersama warga yang kemudian menyusuri sungai dan mendapati seekor buaya membawa dan memangsa remaja tersebut di tepi sungai. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Selanjutnya akan dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat. Hingga kini buaya yang memangsa remaja tersebut belum berhasil ditangkap dan warga diimbau untuk berhati-hati saat melakukan aktivitas di sekitar sungai. Seorang pria pencari belut ditemukan tewas di tengah hamparan sawah akibat tersetrum dari alat setrum rakitan miliknya sendiri. Ya, relawan Palang Merah Indonesia dan tim Inafis Polrestabes Palembang mengevakuasi jasad seorang pria pencari belut bernama Dwi Anton Wijaya, berumur 20 tahun. Warga perumahan Geria Pesona Indah, Kecamatan Gandus yang ditemukan tewas di hamparan sawah yang berada di Jalan Letu Karim Kadir, Kelurahan Karangjaya. Di tubuhnya masih menempel alat setrum rakitan serta peralatan mencari ikan dan belut yang dibawa korban. Guna mengetahui penyebab pasti kematian, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan visum. Dari pemeriksaan awal, diduga korban tewas akibat kesetrum alat setrum miliknya sendiri. Korban tak sengaja menyetrumkan alat tersebut ke aliran air hingga aliran listrik menyambar ke tempat dirinya berpijak. Setelah menjalani pemeriksaan forensik, rencananya jenazah korban akan dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka dan akan dimakamkan. Sementara polisi telah menyita alat setrum milik korban dan kasus ini tengah ditangani Polrestabes Palembang. Ya, dari Palembang kita menuju ke Klaten, Jawa Tengah, pemirsa. Seorang bocah 6 tahun terseret banjir hingga masuk ke gorong-gorong di Klaten, Jawa Tengah. Lokasi kejadian di Desa Basin, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten. Ini gorong-gorong yang Anda lihat tadi dibongkar untuk menyelamatkan korban. Korban berusia 6 tahun ini sedang bermain dengan teman-temannya di tepian aliran sungai. Akhirnya terpeleset dan masuk ke sungai deras yang juga sedang banjir. Korban ditemukan dalam kondisi tidak sadar dan dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Berikutnya pemirsa, mahasiswa UGM tewas dalam kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Malangan, Sleman, Yogyakarta. Korban atas nama Argo Ariko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menjadi korban kecelakaan di Jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu dini hari. Korban tewas di lokasi kejadian setelah motor yang dikendarai ditabrak mobil dari belakang. Peristiwa bermula saat korban melaju dari arah selatan ke utara dan bermaksud putar arah. Namun tiba-tiba dari belakang melaju mobil BMW dan langsung menabrak korban. Korban terpental hingga menabrak mobil lain yang tengah terparkir di seberang jalan. Kasus ini kemudian ramai di media sosial karena pengemudi mobil ini diduga mengemudi dalam pengaruh alkohol.
Pelaku kini sudah ditahan oleh polisi dan polisi masih terus melakukan penyelidikan dalam kasus kecelakaan maut ini. Ya, pemirsa, diduga tidak hafal jalan dan kurang konsentrasi, mobil ambulan pembawa jenazah menabrak barier beton di perlintasan kereta api Kota Madiun, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal ini terjadi di perlintasan kereta api perempatan Jalan Es Parman dan Sri Rezeki, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Ambulans terguling, namun jenazah atas nama Lili Suharni sempat terguling dan oleh warga langsung dipindahkan ke ambulans lain untuk dibawa ke rumah duka di Kecamatan Geger. Seorang pengendara minibus melaju secara ugal-ugalan hingga menabrak 3 sepeda motor yang melintas di depannya, mengakibatkan 1 orang tewas. Pengemudi berinisial R itu diketahui dalam pengaruh minuman beralkohol. Korban terseret di bagian bawah mobil. 1 orang dilaporkan tewas dan 5 lainnya dalam kondisi kritis. Lokasi kejadian di Jalan Lintas Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai 9, Kota Dumai, Riau. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap kepolisian setempat. Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sudah bergabung rekan-rekan dari NTMC Polri, ada Brigadir Haikal yang akan mengabarkan bagaimana pantauan arus lalu lintas di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Haikal, silakan dengan pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan Putri, dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari kawasan Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, di mana memasuki jam perkantoran ataupun jam aktivitas masyarakat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Kampung Melayu, khususnya tempat kami melaporkan pada pagi hari ini yaitu Terminal Bus Kampung Melayu. Situasi arus lalu lintas dari arah Senen yang akan menuju ke arah Cawang yang melewati kawasan Terminal Kampung Melayu terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Situasi lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Cawang menuju ke arah Senen maupun menuju ke arah Kuningan maupun Tanah Abang juga demikian terpantau ramai lancar. Namun demikian masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang seringkali terlihat di kawasan Terminal Kampung Melayu yang cukup berbahaya, yaitu adalah melawan arus di perputaran balik di Terminal Bus Kampung Melayu. Hal ini cukup berbahaya sekali dikarenakan memang areal perputaran balik tersebut adalah areal keluar masuk dari kendaraan angkutan umum serta bus yang berada di kawasan Terminal Kampung Melayu. Untuk itu tidak boleh melakukan pelanggaran lalu lintas di kawasan ini karena memang kecepatan kendaraan di kawasan ini melaju dengan cukup normal. Banyaknya pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan pelindung kepala ataupun helm serta melawan arus dan menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai jalurnya, itu juga merupakan pelanggaran lalu lintas yang seringkali terlihat di kawasan ini. Seperti salah satunya yaitu pelanggaran juga menggunakan trotoar sebagai jalur kendaraan. Anda juga merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terlihat di kawasan ini. Apabila Anda melewati kawasan Terminal Kampung Melayu, kami himbau untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dikarenakan banyaknya masyarakat yang menyeberang di kawasan ini tidak menggunakan fasilitas penyeberangan seperti di kawasan ini adanya jembatan penyeberangan serta zebra cross yang tidak digunakan oleh masyarakat seringkali di kawasan ini. Tetap disiplin berlalu lintas dimanapun Anda berada. Tetap patuhi aturan lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan dan tidak membuat pelanggaran lalu lintas sekecil apapun. Bagi Anda pengendara roda 4 untuk selalu mengingat akhiran plat nomor kendaraan Anda untuk dicocokkan dengan tanggal yang berlaku pada hari ini apabila melewati kawasan yang diterapkan sistem ganjil genap. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Untuk informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pagi hari ini dari kawasan Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan.
Baik, masak nasi buat bekal. Cakep. Terima kasih Brigadir Haikal. Salam presisi dan selamat bertugas kembali. Cia. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini menjelang puncak wukuf di Arafah, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama memastikan kesiapan layanan bagi jamaah haji Indonesia dengan fasilitas yang meninjau langsung tenda di Arafah dan toilet baru 2 lantai di Mina. Dirjen Hilman Latif bersama jajaran memeriksa fasilitas AC, karpet, kasur, bantal, dan kulkas berisi air dingin. Dirjen juga meminta perbaikan pada beberapa detail seperti ventilasi dan penataan zona tunda agar jemaah lebih nyaman. Dari Arafah, rombongan melanjutkan peninjauan ke Mina untuk mengecek kondisi tenda dan mencoba langsung kasur yang sudah disusun pihak syarikah. Menariknya, telah dibangun gedung toilet baru 2 lantai untuk menambah kenyamanan jemaah dan diharapkan dapat mengurangi antrian panjang jemaah saat melaksanakan mabit dan lempar jumrah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang pleno konvensi tingkat tinggi ke-46 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center. KTT ASEAN kali ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability sebagai bentuk komitmen negara-negara di Asia Tenggara dalam memperkuat kerjasama yang inklusif dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global. Prosesi dimulai dengan kedatangan para kepala negara dan pemerintah dari seluruh negara anggota ASEAN yang kemudian mereka berfoto bersama. Sidang secara resmi dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo juga hadir didampingi sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih. Kehadiran Prabowo di forum regional ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat integrasi kawasan serta menjalin hubungan yang stabil dan saling menguntungkan di Asia Tenggara. Komisi 6 DPR RI mengundang Menteri Koperasi Budi Ari dalam rapat dengar pendapat. Ya, bersama Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Budi Ari mengikuti rapat kerja dengan Komisi 6 DPR membahas instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 mengenai pembentukan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat sejumlah catatan yang perlu didiskusikan dengan Menteri Koperasi, di antaranya soal kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur penunjang, serta kebutuhan regulasi yang selaras di tingkat daerah. Pemirsa, jelang kunjungan Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Candi Borobudur, sejumlah persiapan dilakukan. Rencana kunjungannya pada 29 Mei 2025 mendatang, salah satu persiapan yang sedang dilakukan adalah dengan membangun eskalator di kawasan candi. Menanggapi viralnya video, Menteri PU Dodi Hanggono mengaku pihaknya tidak terlibat dalam pekerjaan di bagian utama Candi Borobudur. Tanggung jawab struktur utama berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pengelola Kawasan Wisata atau Injuri. Kita ke kabar olahraga, pemirsa. Ini ada Timnas Indonesia yang mulai menggelar latihan perdana di TC Center Bali United, Kabupaten Gianyar, Bali. Ada 22 orang pemain yang telah bergabung dalam pemusatan latihan kali ini, sementara 6 pemain lain yang masih dalam perjalanan menuju Bali.
Persiapan timnas Indonesia menuju 2 laga krusial babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dimulai. Sebanyak 22 pemain tiba di pemusatan latihan di Training Center Bali United di Gianyar. Mereka datang menggunakan bus bersama pelatih Patrick Kluivert. Pelatih timnas Patrick Kluivert menyatakan kondisi pemain dalam keadaan fit. Latihan kali ini akan difokuskan pada latihan fisik serta pendekatan emosional, mengingat banyak pemain dari klub yang berbeda. Well, this is the first training that we do now. This is to get everything out, the tiredness of the players. This is to get each other to know each other a little bit more because they've been away a long time. Just to give the feeling back that we're going to do something important here in Indonesia. Latihan pemusatan untuk persiapan 2 laga terakhir berlangsung hingga 30 Mei mendatang. Setelah itu, Tom Hayi dan kawan-kawan akan terbang ke Jakarta, melanjutkan persiapan melawan Cina. Dari Gianyar, Bali, Alfani Syukri, TV One, mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Aksi teror yang dilakukan orang tak dikenal terjadi di SMP Negeri 46, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus perusakan fasilitas sekolah sempat terekam CCTV dan akibatnya 36 kaca sekolah pecah. Pihak sekolah melalui Ketua Komite SMP Negeri 46 melaporkan teror ini ke Polrestabes Palembang. Kejadian teror perusakan fasilitas sekolah terjadi 2 kali dan belum diketahui apa motif dari perusakan orang tidak dikenal tersebut. Dalam sehari, warga Maluku Tengah dihebohkan dengan penemuan 2 mayat pria di pantai. 2 mayat pria ini ditemukan di lokasi yang berbeda. Warga negeri Soahoku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, menemukan jasad Yan Mayos Syarana Mual, 53 tahun, dalam kondisi tewas di bibir pantai. Korban ditemukan sudah tidak menggunakan busana. Polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk dilakukan otopsi. Pada hari yang sama, polisi ataupun salah satu anak buah kapal cepat Dani Lesnusa, 48 tahun, juga ditemukan tewas dalam kondisi terapung di Pelabuhan Amahai. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya 2 korban. Pemirsa, gara-gara persoalan sepele, seorang mahasiswa tewas di tangan temannya sendiri. Usai menghabisi nyawa temannya, pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi. Pelaku MF tega menghabisi nyawa temannya AH, mahasiswa di Perguruan Tinggi Malang. Pelaku dan korban terlibat pertikaian berebut ke toilet saat bersama nongkrong di sebuah warung kopi di Kabupaten Malang sambil pesta minum minuman keras. Berikutnya pemirsa, seorang pria di Kebumen, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa seorang kepala sekolah asal Magelang dengan cara diracun. Polres Kebumen berhasil mengungkap motif di balik kasus pembunuhan MU 55 tahun yang ditemukan meninggal dunia di dalam hutan area Petilasan Pagar Suruh Sibuda, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Dari hasil otopsi ditemukan ada racun pada tubuh korban. Pelaku menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati dihina korban saat keduanya melakukan pencarian pesugihan bersama. Korban menyebut dan mengumpat pelaku dengan kata-kata yang kasar.
Pemirsa, sebuah video beredar memperlihatkan aksi perkelahian antar siswi salah satu sekolah di Kabupaten Kampar Riau. Seorang siswi berkelahi dengan sekelompok siswi diiringi sorakan teman-teman mereka. Dalam video berdurasi 1 menit 9 detik ini, awalnya menampilkan perkelahian dua siswi, yang satu mengenakan baju warna putih dan seorang lainnya menggunakan jaket merah. Keduanya saling menjambak rambut, memukul hingga berguling di tanah. Perkelahian kemudian berlanjut di area parkiran motor, di mana siswi yang berbaju putih dikeroyok oleh sejumlah siswi lain. Di antaranya ada siswi yang mengenakan jaket hijau. Mirisnya, perkelahian ini menjadi tontonan sejumlah anak perempuan dan laki-laki yang diduga merupakan teman mereka. Bukannya melerai, justru menyoraki dan bersorak kegirangan seakan bertindak sebagai wasit. Lokasi perkelahian berada di dekat rumah-rumah warga, namun tidak ada warga yang datang untuk melerai perkelahian. Menurut polisi, para siswa yang berkelahi anak-anak di bawah umur. Penyebab perkelahian diduga karena masalah kesepahaman. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Bergabung bersama kami AKP Gian Wiyatma Joni Mandala, Kasat Reskrim Polres Kampar. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak. Baik Pak Kasat, dari pemeriksaan saksi di TKP sebenarnya apa yang menjadi penyebab perkelahian antar siswa tersebut dan mengapa tidak ada yang melerai? Baik, untuk penyebab ya, setelah kita dalami lakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi, memang penyebabnya adalah adanya kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Ya, Pak Kasat, ada berapa orang atau berapa siswa yang terlibat dalam video ini? Dapat kita saksikan ya, berdasarkan di video juga, kemudian kita dalami pemeriksaan baik itu terhadap korban maupun saksi-saksi. Terkait untuk pelaku ada 2 orang ya, kemudian untuk korban 1 orang, dan mereka ini semuanya masih di bawah umur. Jadi untuk korban masih berumur 13 tahun, sementara untuk para pelaku itu berumur 15 tahun. Apakah mereka berada dalam satu sekolah atau seperti apa? Kalau untuk dalam satu sekolah, setelah kita lakukan pemeriksaan, memang untuk pelaku ini korban mengenali mereka melalui sosial media, yaitu di Instagram. Jadi untuk satu sekolah itu beda sekolah mereka. Baik, untuk kondisi korban sendiri, ini karena kalau kita lihat kan di video dia sendiri melawan 2 siswi lainnya begitu. Bagaimana kondisinya Pak? Untuk kondisi korban saat ini masih tengah perawatan ya, karena memang ada beberapa bagian tubuh korban yang mengalami kesakitan, terutama di bagian kepala dan juga bagian badan. Sementara masih intensif dilakukan perawatan oleh keluarga korban. Baik, Pak Kasat, apakah memang ini sudah direncanakan untuk mereka bertemu atau hanya spontan begitu? Untuk kejadian ini berawal dari hari Jumat ya, tanggal 23. Jadi mereka awalnya korban dalam satu grup teman-temannya ini ada mengatakan korban bahwa biar mereka menghadapi saya. Artinya dalam grup korban ini bersama teman-temannya diteruskanlah kepada si pelaku. Terhadap kejadian itu besoknya mereka berjanjian berjumpa di suatu tempat, yaitu tepatnya di Desa Air Tiris di bawah jembatan ya, pada pukul 5 sore, yaitu pada hari Sabtu. Mereka berjumpa di sana, kemudian sebelum terjadi kejadian penganiayaan demikian. Oke, setelah kemudian polisi turun tangan, apakah sudah ada perdamaian mungkin dari kedua belah pihak? Untuk perdamaian sampai saat ini belum ada, cuman kami masih
melengkapi pemeriksaan-pemeriksaan, baik itu pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, dan para terlapor. Bagaimana dengan tanggapan pihak sekolah mengenai kejadian ini? Untuk tanggapan sekolah sampai saat sekarang kami belum menerima informasi atau tanggapan ya. Karena memang ini di luar pengawasan daripada orang tua dan juga para guru. Kenapa ini tidak diawasi, anaknya berkeliaran kemudian sampai melakukan penganiayaan seperti ini. Kemudian yang sangat disayangkan adalah mengapa warga setempat malah menonton dan tidak ada kepedulian terhadap aksi dari para korban dan para pelaku. Harusnya ini menjadi atensi ya, menjadi perhatian, baik itu di dunia pendidikan seperti halnya pada guru-guru, kemudian tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Ini harus ada kepedulian. Juga pemerintah setempat, RT, RW, apabila memang ada aksi dari mereka yang akan menimbulkan suatu kerugian, itu harus dihentikan, bukan malah diviral-viralkan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Gian Wiyatma Joni Mandala. Selamat bertugas kembali Pak. Sehat selalu. Selamat pagi. Ayam goreng widuran, salah satu kuliner legendaris asal Solo, Jawa Tengah yang berdiri sejak 1973, baru-baru ini membuat pengakuan yang mengejutkan. Melalui akun Instagram resminya, Ayam Goreng Widuran Solo menyatakan bahwa produk mereka adalah non-halal setelah selama bertahun-tahun memasang logo halal pada spanduk maupun banner mereka. Pernyataan ini sontak membuat geger masyarakat, terutama pelanggan lama yang selama ini mengira ayam goreng widuran adalah tempat makan halal. Kepercayaan yang telah terbangun selama lebih dari setengah abad ini mendadak terguncang. Dalam unggahan akun Instagram @ayamgorengwiduran_solo, pihak rumah makan menyampaikan permintaan maaf. Mereka juga mengakui bahwa informasi sebelumnya telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kasus ini menjadi pengingat masyarakat pentingnya memeriksakan keabsahan sertifikasi halal pada produk makanan. Ayam goreng widuran di Solo ini memang cukup terkenal dengan kelezatannya. Namun, label halal atau non-halal menjadi hal yang sangat penting bagi sebagian besar konsumen muslim di Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, merespon kehebohan masyarakat tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi bersama Dinas Perdagangan Kemenak dan Satpol PP pun mendatangi warung makan ayam goreng widuran yang berada di Jalan Sultan Syahrir, Widuran, Solo. Wali Kota Solo telah berkomunikasi dengan pemilik warung makan dan berkoordinasi tentang penutupan sementara warung makan untuk dilakukan asesmen secara menyeluruh. Dinas Perdagangan Kota Surakarta mengambil sampel, beberapa diantaranya ayam yang sudah digoreng, ayam yang baru dibumbui, kremesan, minyak goreng ayam, dan racikan bumbu. Semua sampel ini akan diserahkan ke BPOM untuk diteliti sebagai proses asesmen pemerintah kota. Jika selesai asesmen, warung bisa kembali dibuka. Sebelumnya memang terdapat review netizen pada warung goreng widuran di ulasan Google Map yang memberikan bintang 1 karena ternyata produk tersebut non-halal, kremes ayam dibuat dengan campuran minyak babi. Kehebohan ini mengejutkan umat muslim yang selama ini sudah menjadi pelanggan. Namun dalam pernyataannya mereka di media sosial, warung ayam yang sudah dibuka sejak 1973 ini menjelaskan keterangan non-halal telah tercantum di seluruh outlet dan akun media sosial resmi mereka. Ini alhamdulillah tadi saya diterima dengan baik oleh karyawan yang bertugas, tapi juga telepon diterima dengan pemilik usaha, dan saya menghimbau untuk ditutup lebih dahulu, dilakukan asesmen ulang oleh OPD terkait kehalalan dan ketidakhalalan. Jadi saya tawarkan apabila memang mau menyatakan halal silahkan ajukan, kalau tidak ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup lebih dahulu untuk dilakukan asesmen. Nah ini bikin heboh dan juga bikin khawatir semua orang, terutama saya nih pecinta kuliner gitu ya. Kalau kita jalan-jalan liburan pasti mau cobain yang khas dari daerah sekitar. Betul. Begitu. Tapi lagi-lagi kita diuji
untuk melihat dan juga bertanya begitu, apakah makanan ini termasuk halal atau tidak gitu. Apalagi setelah 52 tahun ya kurang lebih ya, Betul, 1973 ini ayam goreng Widuran berdiri, kenapa baru sekarang memberikan pernyataan non halal? Betul. Ini kan 52 tahun sudah berapa banyak orang muslim mungkin ya yang sudah menyantap ayam goreng tersebut. Nah, bagaimana hukumnya setelah kita tidak mengetahui menyantap ayam goreng haram begitu ya? Harusnya bukan ayam goreng haram sih ya. Kenapa ayam jadi haram gitu kan? Itu dia. Coba kita tanya lebih lanjut ya. Sudah bergabung bersama kami Kiai Haji Abdul Muiz Ali, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, dan juga ada Ustadz Hilmi Firdausi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kalau tadi pertanyaan Putri begitu ya, kenapa ayam goreng bisa dalam kategori haram begitu? Gimana melihatnya? Ya, baik. Halal itu tidak tersendiri. Halal itu harus utuh. Dari hulu sampai hilir. Mulai dari kalau ayam atau kambing mulai dari proses penyembelihan harus terputus hulqum, mari dan wadajen. Saluran makan, saluran nafas dan 2 urat, samping kanan samping kiri. Kemudian dari aspek proses. Memang misalnya ayamnya sudah halal, tapi prosesnya penggorengannya tidak cara yang halal dan thayyib, maka tidak dapat sertifikasi halal. Misalnya ada minyak goreng yang diduga kuat atau sudah dapat dibuktikan itu ada unsur anjing dan babi, maka itu tidak dapat disertifikasi halal. Nomor 3 dari sisi kemasan. Nyembelihnya udah benar, gorengnya udah benar, bumbunya udah tepat, udah benar, tapi dikemas merek yang tidak tepat. Misalnya ayam goreng gila, nah itu tidak dapat sertifikasi halal. Jadi nama juga berpengaruh ya? Berpengaruh. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Tapi kalau nama itu lebih ke sertifikasinya aja. Ya. Kayak misalnya nasi goreng gila nih, pecinta nasi goreng gila nih, nggak mungkin akan dapat sertifikasi halal kalau namanya masih nasi goreng gila gitu ya. Tapi produknya bisa jadi halal. Produknya halal selama memang tidak ada bahan yang diharamkan atau tidak terkontaminasi najis. Najis itu dalam fikih yang kita pahami ada 3. Najis mughalladzah, najis tingkat berat, yaitu anjing dan babi dan turunannya. Najis mutawassithah, ya kan? Najis mutawassithah itu tengah-tengah. Najis yang selain najisnya kencingnya bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun. Kencingnya bayi perempuan yang belum umur 2 tahun. 2 tahun. Dan belum makan apa-apa selain air susu ibu. Baik. Nah, kalau kencingnya bayi perempuan yang melebihi dari umur 2 tahun dan sudah makan sesuatu selain air susu ibu, masuk dalam najis. Najis tingkat mutawassithah. Baik, Ustadz, ini kita sudah 2 kali kena prank ya. Sebelumnya ada marshmallow, lalu ada ini juga begitu. Sama-sama menuliskan halal tapi ternyata tidak halal begitu. Kita sebagai umat muslim tidak tahu dan ternyata sudah pernah konsumsi. Apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama sesuatu yang tidak tahu tidak dikenai hukum. Ya, tapi ketidaktahuan itu kan harus diteliti dulu kenapa tidak tahu, begitu ya. Kan kita hari ini hampir tidak mungkin kita tidak tahu dengan era digital yang begitu lengkap informasi kita bisa dapatkan ya. Harusnya kita lebih ada warning lah dalam diri kita. Apalagi seorang muslim ini halal ini penting sekali, Mas. Ya, halal ini penting tidak hanya masalah asupan tapi juga masalah nanti bisa mengeraskan hati, membuat malas ibadah segala macam ya. Kalau kita memakan sesuatu yang haram gitu ya, maka seorang muslim tuh ya harus sangat berhati-hati. Tadi Pak Kiai bilang bahkan beliau sempat tidak mau makan ayam di luar setelah beliau mengasesmen rumah potong ayam ya, karena memang kita harus sangat concern memperhatikan apa yang kita makan. Jadi hati-hati. Dan saya lihat di rumah makan Widuran ini ya sudah 72 tahun ya, bahkan sempat katanya mencantumkan kata-kata halal ya, bukan labeling halal ya, tapi kata-kata halal itu kan satu. Namanya ayam goreng saja itu pasti identiknya oh halal ya ayam gorengnya. Ya apalagi sudah disertai dengan tulisan halal, maka banyak orang masuk. Yang saya lihat di review Google yang ribuan itu, ya itu ternyata banyak muslimah berhijab yang masuk ke dalam
keluarga, gitu ya? makanan tidak diberitahu. Oke lah, kita nggak halangi, tapi harusnya diberikan informasi bahwa ada produknya yang mungkin non halal itu ya. Katanya sih kremesnya begitu ya. Tapi kan kalau kremes digoreng pasti bareng dengan ayam. Nah, itu juga alat masaknya kan ya? pasti akan terkontaminasi dan itu jadi haram juga gitu ya. Nah, ini ya kita membutuhkan kejelian. Kalau saya belum pernah ke sana, tapi kalau kata teman-teman itu terletak di daerah pecinaan gitu, Chinatown, yang banyak menjual makanan non halal juga. Harusnya kan mikir ini kayaknya jangan-jangan memang pusat makanan non halal. Nah, kita dibutuhkan lah lebih teliti, Mas. Berarti kitanya harus lebih kritis begitu, Ustaz? Teliti. Nah, terus kalau kita udah gini, oke lah mungkin kita nggak tahu, jadi nggak masalah karena kita nggak tahu. Tapi mungkin pasti kan ada rasa tidak puas dari Muslim ini ya, gitu kan, dari kita ingin sholat tobat atau mungkin apa yang bisa dilakukan gitu loh untuk supaya membersihkan tadi unsur-unsur non halal di tubuh gitu. Ya, semua orang pasti punya masa lalu ya, apalagi ini disebabkan karena ketidaktahuan ya. Jelas istighfar yang banyak lah, sholat taubat, ganti dengan amal-amal soleh yang lain ya. Istighfar kepada Allah karena ini penting sekali. Khawatirnya karena banyak orang sekarang nggak peduli sama halal haram. Jadi yang haram itu kan tidak cuman asupannya yang masuk ke ini, kita babi gitu ya, ada babinya. Yang tadi ayam saja kan, mohon maaf ya, kita kan banyak sekali waralaba ayam gitu ya, ayam goreng itu kan juga jarang kita tanya kepada manajemennya ini penyembelihannya seperti apa gitu ya. Kita nggak ngomong di luar negeri ya, di Indonesia saja ya kan tuh banyak sekali rumah makan ayam goreng. Yang penting itu enak, viral dan sebagainya, sikat gitu ya. Ini kan juga kita harus hati-hati sekali. Nah, kalau sudah terlanjur ya taubat, minta maaf dan lebih berhati-hati. Orang Islam itu hati-hati. Takwa itu kan hati-hati. Ya, mulai ke depan mungkin pastikan semua yang masuk ke dalam tubuh kita, istri kita, anak-anak kita itu yang halal-halal saja. Kalau ayam ya agak rewel dikit, Mbak ini nyembeli di mana, Mbak? Gitu. Atau kalau mau amannya makan di rumah. Pastikan juga ke istri kita belanjanya ayamnya di mana nih? Di pasarnya dipotongnya bagaimana nih? Dilihat langsung pada saat pemotongan. Atau beli ayam hidup potong sendiri. Nah, itu lebih kuat lagi. Atau jadi vegetarian dulu ya. Vegetarian kita makan sayur-sayuran dulu gitu biar lebih pasti. Tapi Ustaz, ini masuknya ke dalam syubhat gak sih? Iya. Masuknya syubhat ya? Ya, kalau memang ragu-ragu ya Mas ya, ragu-ragu ya. Ini syubhat ditinggalkan kata Rasulullah. Ya. Jadi ya kalau ulama-ulama kita ya, yang bukan seperti kita lah ya, mereka sangat menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Mereka jangankan yang haram, yang syubhat saja mereka hindari, gitu kan ya. Nah, kalau kita mau coba seperti itu juga lebih bagus. Cuman di era sekarang kan sepertinya agak sulit, maka dibutuhkan kerjasama semua pihak. Kita ada badan jaminan produk halal, itu tugasnya untuk itu kan ya. Kedua ya tolonglah para produsen ya, itu lebih fair, lebih jujur. Jangan cuman karena pengen dapat cuan terus dia menipu konsumen. Dan konsumen bisa menuntut tuh ini. Ya, bisa menuntut tuh, ada undang-undangnya kan seperti itu kan. Dia undang-undang JPH itu 2014 bisa kena sanksi sampai 5 miliar bahkan. Ada undang-undang perlindungan konsumen juga. Kalau dia pernah mencantumkan kata-kata halal di produknya dan ternyata itu berdusta, itu juga bisa dikenakan delik pidana bahkan. Nah itu berarti bisa kita lakukan apa ya, tindakan pidana ya, termasuk tindakan penipuan mungkin ya. Ya, jadi begini, kalau dalam Undang-Undang Nomor 26 Pasal 2 itu memang disebutkan orang yang melanggar aturan JPH ini maka kena sanksi administratif. Makanya saya ingin menegaskan kembali, kondisi sekarang ini Mas sudah sampai apa yang sudah pernah diprediksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Rasulullah pernah bersabda, sayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana umatku sudah kurang begitu peduli terhadap apakah makanan yang kami konsumsi itu halal atau haram. Yang penting makan aja, kelihatan rame viral itu makan. Itu sudah betul-betul, ini 14 abad yang lalu. Prediksi Rasulullah benar-benar terjadi sekarang. Yang kedua, saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Hilmi Firdaus. Ketidaktahuan itu dalam agama ada dua. Kalau hal-hal yang bersifat khafi, yang tidak pasti dan tidak jelas, kita nggak tahu nih, sudah terlanjur makan nih, gimana hukumnya? Maka ini dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita nggak tahu udah terlanjur makan nih. Teh yang kita minum ternyata ada bahan yang haram, maka dimaafkan. Bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika makanan dan minuman itu jelas yang bersifat jali, sudah jelas itu lokasinya ada ini lokasinya gitu ya, di mana, kelihatan di outletnya itu sudah ada penjelasan, maka sudah tidak dimaafkan lagi karena sudah pasti, sudah jeli, sudah jelas.
Tapi kesalahan yang tidak tahu kita terlanjur makan tapi nggak tahu. Dan ini 25 tahun, 52 tahun. 52 tahun, 73 ya. Kalau misalnya gini, kadang ada satu restoran yang menjual halal dan non halal di satu tempat, gitu ya. Misalnya ini menu non halal, ini menu halal. Nah, sebaiknya kita mendingan nggak usah aja gitu ya. Jadi gini, kalau dalam sebuah restoran itu tidak boleh ada sharing fasilitas namanya. Kalau menjual ayam di restoran itu, maka semua alat-alat perangkat di sana tidak boleh dicampur baur. Di dalam dapur itu tidak boleh ada sharing fasilitas, sehingga menimbulkan keraguan atau jelas-jelas itu berpotensi menjadi haram. Nah, maka boleh dalam suatu warung itu harus ada penjelasan, ini makanan non halal, harus dijelaskan. Ini halal, ini non halal. Begitu. Secara jelas tertulis, jangan ditutup-tutupi begitu jangan ya. Ditutup-tutupi. Bisa menyesatkan begitu bagi orang. Bisa menyesatkan. Karena perlu ditegaskan lagi, bukan dilarang menjual makanan non halal, tapi harus dijelaskan bahwa ini non halal supaya tidak menyesatkan, terutama umat muslim yang sedang mencari makan. Dan keterbukaan juga cara pengolahannya, open kitchen. Dan kita nggak tahu ditulisnya halal non halal, tapi di dalamnya pengolahan kita nggak tahu. Tadi kan kata Pak Kiai nggak boleh sharing facility. Apakah benar dijaga? Tidak cuma sharing, manusia harus dipisahkan ruangannya, jangan sampai tercampur. Kan kadang-kadang piring yang pernah digunakan untuk non halal mungkin keselip atau bagaimana bisa terjadi kontaminasi silang seperti itu. Kalau amannya menurut saya ya jangan. Amannya dihindari dulu, ya pasti halal saja begitu ya. Tapi perbincangan ini masih akan kita lanjutkan nanti, kita jeda dulu. Usai jeda kita akan kembali dengan informasi mengenai ayam Widuran Solo yang masih viral ya. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, rumah makan ayam goreng Widuran Kota Solo, Jawa Tengah yang berjualan sejak 1973 tengah menjadi sorotan karena baru-baru ini mengumumkan bahwa makanan yang dijual adalah produk non-halal. Pengumuman tersebut dibagikan di akun media sosial Instagram @ayamgorengwiduran_solo pada Jumat 23 Mei 2025. Melalui pemberitahuan tersebut, pengelola menyampaikan permohonan maaf sekaligus menyatakan telah mencantumkan keterangan non-halal di seluruh gerai mereka. Warung makan yang mencantumkan keterangan sejak 1973 ini menjadi perbincangan lantaran baru memberitahu bahwa menu yang dijual tidak halal. Sambil lalu endorse di Salam Indonesia, Damai Indonesia. Sambil lalu saya di endorse di Salam Damai Indonesia. Antum. Oh, siap. Lalu bagaimana kondisi di Solo, Jawa Tengah? Sudah ada rekan Agus Sabtono di sana. Agus, dari pantauan Anda, apakah di sana masih beroperasi dan apakah spanduk yang menuliskan halal juga masih ada di sana? Ya, selamat pagi Putri, Reza dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa akhir-akhir ini warga Solo digegerkan dengan adanya informasi bahwa rumah makan ayam goreng legendaris di Kota Solo ini menggunakan bahan baku non halal, di mana informasi tersebut langsung disikapi oleh pemerintah Kota Solo dengan kemarin Wali Kota Solo langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk juga pemilik dari warung tersebut untuk menutup sementara usahanya untuk dilakukan asesmen oleh pihak-pihak terkait, termasuk Pemkab Surakarta. Dan saat ini, kondisi saat ini di belakang saya, warung legendaris tersebut ataupun warung ayam goreng tersebut saat ini sudah ditutup dan tidak beroperasi sejak hari Senin kemarin. Dan pihak pemerintah daerah sendiri, di sini pemerintah Kota Solo telah berkoordinasi dengan BPOM dan juga Kementerian Agama untuk melakukan asesmen terhadap produk ataupun ayam goreng yang menggunakan bahan baku non halal tersebut. Begitu Reza dan Putri. Baik, Agus, tapi masih banyak gak warga yang berdatangan mungkin ya pelanggan setia dari warung Widuran ini yang masih datang ke lokasi?
pantauan kami di lapangan sejak kemarin, sejak mencuapnya atau viralnya rumah makan ayam goreng ini menggunakan bahan non halal, banyak pelanggan ataupun masyarakat yang melihat dari dekat warung tersebut. Namun mereka cuma ingin melihat warung itu masih buka ataupun tutup, begitu. Dan kemarin juga salah satu pengunjung ataupun pelanggan di sini kita sempat bertanya-tanya juga, mengaku kaget bahwa warung yang sudah beroperasi puluhan tahun dan menjadi legendaris di Kota Solo ini, mengapa baru ketahuan menggunakan bahan baku non halal. Begitu, Putri. Oke, baik. Kita akan tunggu update terkini dari sana. Selanjutnya, terima kasih Agus Sabtono melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Baik, kita lanjutkan dialognya. Pak Kiai, ini cukup menarik. Mungkin anggapan dari masyarakat adalah pengurusan dari halal tersebut cukup panjang sehingga merepotkan UMKM. Sebenarnya seperti apa prosesnya? Apakah sepanjang itu, serumit itu? Ada 3 pelaku aktor utama dalam proses sertifikasi halal itu. Pertama adalah BPJPH melalui akun Si Halal, lalu LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya mudah dan murah. Di masyarakat bisa buka link BPJPH yang resmi, jangan melalui orang-orang atau calo. Jangan pakai calo ya? Pakai calo, murah dan mudah. Jadi, tapi kalau pakai calo nanti status halalnya seperti apa? Masih tetap halal nggak tuh? Jadi masyarakat itu sebenarnya, apalagi dengan kasus ini, sebenarnya mudah-mudahan menjadi hikmah kepada kita semuanya, kepada masyarakat, agar lebih hati-hati mengkonsumsi makanan di pinggir jalan. Jadi saya punya keluarga di kampung itu, namanya ya salah satu kiai termasuk keluarga saya. Beliau jauh sebelum ada sertifikasi halal itu beliau nggak pernah makan di pinggir jalan. Dan saya ketika menjadi auditor syariah melalui ketika melakukan audit di rumah potong ayam, sejak itu saya jarang makan di pinggir jalan. Jadi bagaimana proses mereka itu, Masya Allah, hanya dilukai, dilempar, dilukai. Kita lihat dah di pasar-pasar banyak itu sebenarnya. Tidak terputus. Hulqum dan mari, saluran makan dan saluran nafas, wadajen. Kalau ketentuan fatwa Majelis Ulama itu kan 4 yang harus terputus. Saluran makan, saluran nafas, dan 2 pembuluh darah, samping kanan, samping kiri. Nah, kita lihat di pasar-pasar kecil itu. Saya tahu persis, Mas. Karena saya melakukan audit. Kalau tidak sesuai syariat berarti masuknya bangkai ya? Bangkai. Ada lagi yang miris, ayam tiren. Itu Masya Allah. Jadi saya mengajak kepada masyarakat dan pelaku usaha, kejujuran pelaku usaha itu penting. Dan selektif bagi para konsumen itu juga penting, agar ini menyangkut, kata beliau, ibadah kita, doa kita. Dulu di zaman Rasulullah pernah ada orang mengadu kepada Nabi, kami sudah berdoa ya Rasul, ya kan? Lalu ditanyakan, loh kamu makanannya seperti itu, tempat sholatnya seperti itu, lalu bagaimana tobat doa kamu mau diterima? Cara makannya juga seperti itu. Tapi kan begini Pak Kiai, mungkin agak sulit juga kita menemukan warung-warung kecil contohnya di daerah-daerah yang mungkin sudah bersertifikat halal begitu. Contoh sederhananya di Jakarta sendiri misalnya warteg gitu. Nah, bagaimana kita bisa yakin atau bisa, kan banyak juga masyarakat yang nggak tahu bagaimana sih melihat ini warungnya mungkin aman, yang ini tidak aman. Mungkin ada tips nggak yang mungkin dibagikan ke kita agar nanti bisa memilih warung yang benar begitu. Kalau saya sedikit misalnya keterbatasan biaya begitu ya untuk makan di tempat yang sudah ada sertifikasi halal, harganya lebih tinggi. Tapi kalau kita makan di warteg atau pinggir jalan kan biasanya lebih hemat begitu. Nah, gimana meyakinkan umat muslim supaya lebih tenang gitu? Kalau saya caranya masuk, kemudian lihat menunya apa saja. Saya lihat lehernya dulu. Kan itu pasti ada lehernya. Lehernya kan. Kalau sudah nggak putus, saya cari menu yang lain. Atau saya memilih menghindar. Karena mohon maaf, memang di situ ketika ayamnya sembelihnya tidak benar, selama tidak ada barang najis, hanya statusnya bangkai itu. Khawatir memang itu bercampur dengan ikan dan menu yang lain yang halal. Itu yang dikhawatirkan. Jadi saya lebih selektif dari cara makan dan minum di pinggir jalan itu. Sekiranya ini posisi Majelis Ulama Indonesia itu penting dalam hal ini. Jadi ekosistem sertifikasi halal
seorang auditor itu menjadi syahid dan wakil dari Majelis Ulama Indonesia, dari para kiai. Jadi harapannya ketika diaudit tidak selesai diaudit. Terkadang ketika diaudit pelaku usaha itu betul-betul menyiapkan segalanya. Tapi begitu selesai para auditor pulang dirubah lagi, kendor lagi. Gitu ya. Secara aturan sebenarnya kalau ada perubahan bahan harus dilaporkan. Ustadz, sebenarnya ketika kita sebagai seorang muslim ingin belanja atau makan makanan begitu ya ke tempat, hukumnya apa untuk kita menanyakan ini haram atau halal begitu? Ya hukumnya ya bagi kita itu kalau menurut saya itu wajib sebenarnya. Wajib. Karena kita kan concern sama yang halal dan haram. Ya, makanya cerewet sedikit sebenarnya itu juga emang kadang-kadang kita malas gitu ya. Apaan sih gitu ya. Nggak enak sama penjualnya nanti berlebihan ya, gitu. segala macam, juga ada rasa nggak enak. Tapi kita punya, walaupun kita punya hak untuk mengetahui apa yang kan kita beli. Kita bayar. Dan kita memastikan bahwa apa yang kita beli itu semua halal dari hulu ke hilir. Ya, walaupun dan kita tadi dibutuhkan kejujuran para pelaku usaha. Jangan cuma karena pengen viral, terus pengen menekan harga, menekan kos segala macam, tidak mengindahkan syariah. Ini penting banget ya. Tadi ya kalau memang kita mau aman sih, tadi beliau teknikal, memang kalau lihat leher pun nggak semua orang bisa juga menurut saya. Ya, jadi ya mungkin ya ganti lu dengan sayurannya atau tempe tahu atau ikan segala macam gitu ya. Kalau memang kita merasa tidak aman atau lebih aman bawa bekal ransum dari rumah. Ini kan agak ribet juga ya. Ya intinya kembali kepada kita. Kita mau nggak diri kita ini doanya diterima, ibadahnya diterima, gitu kan ya, hati kita bersih, nggak keras hati kita, itu kan membutuhkan usaha, effort juga untuk menjamin apa yang masuk dalam tubuh kita dan keluarga kita itu halal. Seperti itu kira-kira Mas. Nah tapi untuk pelaku usahanya sendiri, ini kan juga mungkin banyak warung-warung kecil yang mungkin mereka nggak tahu nih gimana sih caranya mungkin penyembelihan halal, harus kemana mereka? Itu perlu edukasi ya, atau edukasi. Sebenarnya sudah ada di tingkat kota atau kabupaten itu sudah ada sosialisasi tentang itu. Kemudian ada penyuluhan tentang beberapa hari yang terakhir ini saya juga mengisi bagaimana cara nyembelih halal untuk hewan kurban. Sebenarnya sudah ada. Tinggal memang ya tentu Mas, yang usaha banyak, pelaku usahanya banyak, ya kan, aparatnya juga terbatas. Itu menjadi satu kendala, ya kan. Kadang hanya kendalanya di sebuah kabupaten dan kota itu hanya puluhan atau paling banyak ratusan. Sementara yang pelaku usaha ada ribuan. Bagaimana cara? Betul. Berarti menurut Anda harusnya menampilkan status kehalalan mereka atau enggak? Apakah itu wajib? Misalnya non halal, sedang sertifikasi halal, sampai halal begitu? Saya kira itu penting. Jadi kita harus gagah mengatakan ini halal. Atau mengatakan ini non halal daripada dibuat remeng-remeng. Gitu. Atau ketika sedang menunggu sertifikasi begitu ya? Jadi sampaikan bahwa kami sudah proses sertifikasi halal. Sampaikan bahwa sekarang sedang proses dan sudah diaudit, tinggal menunggu sertifikat halal. Beberapa ini sering terjadi case ya, persoalan, permasalahan di masyarakat. Justru terkadang pelaku usaha tidak jujur. Dia menampilkan sertifikasi halal tapi sudah nggak layak. Artinya sudah selesai masa berlakunya. Dan saya pernah cek di mie ayam. Itu yang tanda tangan bukan Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu. Jadi kok beraninya seperti itu. Jadi buat sertifikasi halal bodong. Agar masyarakat teryakini bahwa ini sudah halal. Setelah saya cek di sebuah provinsi, saya cek ini ketua MUI-nya salah. Ketua komisi fatwanya juga salah, berarti ini bodong. Atau logonya juga bisa ditiru kan sekarang? Kalau logo bisa ditiru, tapi nama tidak bisa. Tanda tangan terus masa berlaku kan ada masa expirednya sertifikasi halal. Berarti seharusnya seperti apa sih untuk pelaku usaha, karena kekhawatiran mereka yang tadi misalnya biayanya mahal, prosesnya lama dan segala macam, supaya kita sama-sama tenang, umat muslim mau makan tenang, pelaku usaha juga bisa menjalankan usahanya dengan baik. At-tajirus shadiq Mas. Jadi pelaku usaha yang jujur itu yang kata Nabi ayul a'mal afdal. Jadi Nabi pernah ditanyakan aktivitas apa yang lebih utama? Ya jual beli itu. At-tajirus shadiq, orang menjadi pedagang yang jujur membawa keberkahan bagi dirinya, kepada keluarganya dan kepada masyarakatnya, bahkan secara keseluruhan kepada bangsa dan negaranya. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Kiai, Pak Ustadz. Semoga ini jadi perhatian kita semua ya untuk lebih teliti lagi gitu ya.
untuk lebih mencari tahu lah, nggak apa-apa cerewet daripada kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak halal ya umat muslim begitu ya. Semoga semua kita dihindarkan ya Amin. dari hal-hal yang tidak hal yang kita dan juga keluarga konsumsi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, sehat selalu. Terima kasih. Amin, amin, amin. Pemirsa, sebuah jembatan apung buatan masyarakat yang dibangun di atas Sungai Citarum di kawasan Balenda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat nyaris roboh terbawa arus sungai. Sejumlah pengendara motor pun panik. Rekaman video amatir ini memperlihatkan detik-detik jembatan apung goyang hampir roboh. Sejumlah penopang jembatan patah tersapu arus sungai deras pasca wilayah tersebut diguyur hujan. Beruntung tidak ada korban jiwa, 2 unit sepeda motor milik pengendara sempat tersangkut di bagian penopang jembatan yang patah, namun bisa dievakuasi warga. Bos, silakan bos. Jembatan runtuh. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah ada kontributor Suhendar yang akan melaporkan langsung. Suhendar, bagaimana kondisi terkini dan apakah jembatan itu sudah bisa digunakan? Baik, terima kasih Reja dan Putri pemirsa TV One. Saat ini saya sedang berada di kawasan jembatan yang sempat viral roboh diterjang arus banjir. Saat ini kondisinya untuk jembatan sendiri sudah dibongkar warga karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya kecelakaan yang berlanjut. Baik, bisa kami gambarkan untuk kondisi saat ini seperti apa jembatan yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Ini adalah tempat di mana sejumlah kendaraan bermotor yang akan melintasi Sungai Citarum sepanjang 20 meter ini menggunakan jembatan penghubung dengan menggunakan kayu dan tong warna biru untuk di atas Sungai Citarum. Banyak warga yang sangat membutuhkan dengan jembatan ini. Pasalnya jembatan yang menghubungkan antar kampung ini merupakan jalan alternatif di mana warga dan sejumlah pengendara motor menggunakan jembatan ini untuk sebagai jalan alternatif. Karena untuk melintasi menyeberang ke kampung sebelah ini, warga harus melintasi dan melalui jalur yang lebih jauh. Bahkan akses jalan untuk menuju penyeberangan ini, kondisi jalannya rusak parah. Apabila turun hujan, maka jalan itu akan banjir dan berlumpur. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau misalkan ada masyarakat yang akan melintas pada malam hari, karena di sini kondisinya sangat gelap dan rawan. Apalagi kalau misalkan hujan, akan jalannya itu menjadi becek. Menurut warga, emang jembatan ini sangat dibutuhkan sekali untuk penyeberangan, meskipun jembatan ini berbayar. Untuk kendaraan bermotor sendiri yaitu 2.000 dan sepeda motor untuk sepeda 1.000. Dan bisa dilihat sendiri ini adalah penopang dari jembatan penyeberangan yang statusnya berbayar. Bisa dilihat di bawahnya itu ada tong-tong berjejer warna biru dan di atasnya ada kayu. Nah, di sini warga pengendara motor melintasi jembatan ini. Jadi pas saat kemarin hujan deras, Sungai Citarum yang melintasi kawasan ini meluap. Akhirnya arusnya deras dan menghantam tong-tong ini sehingga kayunya itu patah dan ya. Baik, Suhendar. Ya, saat ini memang jembatan apung ini
tengah dibongkar begitu ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan ataupun juga pada saat curah hujan turun begitu ya. Karena memang kemarin jembatan apung ini nyaris roboh begitu, sebagian material kayunya ini ada yang tercopot begitu ya, lepas dan menyebabkan kepanikan dari sejumlah pengendara yang ada di jembatan tersebut. Terima kasih banyak Suhendar mengabarkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Mahasiswa UGM tewas dalam kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta. Korban atas nama Argo Ariko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum, menjadi korban kecelakaan di Jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta. Korban tewas di lokasi kejadian setelah motor yang dikendarai ditabrak mobil dari belakang. Korban terpental hingga menabrak mobil lain yang tengah terparkir di seberang jalan. Kasus ini viral di media sosial karena pengemudi BMW atas nama Cristiano Pangarapenta diduga mengemudi dalam pengaruh alkohol. Pelaku penabrak belum ditahan polisi. Ya, diduga tidak hafal jalan dan kurang konsentrasi, mobil ambulan pembawa jenazah menabrak barier beton di perlintasan kereta api Kota Madiun, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal ini terjadi di perlintasan kereta api perempatan Jalan Es Parman dan Sri Rejeki, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Ambulans terguling, namun jenazah atas nama Lili Suharni sempat terguling-guling dan oleh warga langsung dipindahkan ke ambulans lainnya untuk dibawa ke rumah duka di Kecamatan Geger. Seorang pengendara minibus melaju secara ugal-ugalan hingga menabrak 3 sepeda motor yang melintas di depannya. 1 orang tewas. Pengemudi berinisial R itu diketahui dalam pengaruh minuman beralkohol. Korban terseret di bagian bawah mobil. 1 orang dilaporkan tewas dan 5 lainnya dalam kondisi kritis. Lokasi kejadian di Jalan Lintas Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai 9, Kota Dumai, Riau. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap petugas kepolisian. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah telah diberangkatkan ke Mekah. Ada 3.267 jemaah haji dari 8 kloter diberangkatkan dari Madinah menuju ke Mekah. Usai proses pemberangkatan jemaah selesai, PPIH Madinah menyisir hotel dan area sekitar Masjid Nabawi untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal. Jemaah juga diimbau untuk menjaga kesehatan dan cukup istirahat karena cuaca di Mekah sangat panas. Saat ini sudah lebih dari 169.000 atau 83% jemaah Indonesia sudah berada di Tanah Suci. Ratusan jamaah haji Indonesia telah tiba di kota suci Mekah untuk melanjutkan ibadah umroh wajib ke Masjidil Haram. 800 jemaah Indonesia ini tergabung di kloter 30 Kota Sukabumi dan kloter 31 Kabupaten Pangandaran. Mereka bertolak dari Madinah. Usai menempati hotel, ratusan jemaah ini menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib setelah sebelumnya mengambil mikot di Bir Ali, Madinah.
Ya pemirsa, menjelang puncak wukuf di Arafah, Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, ini Kementerian Agama RI memastikan kesiapan layanan bagi jemaah haji Indonesia dengan meninjau fasilitas tenda di Arafah dan toilet baru 2 lantai di Mina. Dirjen Hilman Latif bersama jajaran memeriksa fasilitas seperti AC, karpet, kasur, bantal, dan kulkas yang berisi air dingin. Dirjen juga meminta perbaikan pada beberapa detail seperti ventilasi dan penataan zona tunda agar jamaah lebih nyaman. Dari Arafah nantinya rombongan akan melanjutkan peninjauan ke Mina untuk mengecek kondisi tenda dan mencoba langsung kasur yang sudah disusun pihak syarikat. Menariknya nih, telah dibangun gedung toilet baru 2 lantai untuk menambah kenyamanan jamaah. Diharapkan nantinya dapat mengurangi antrian panjang jamaah saat melaksanakan mabit dan lempar jumroh. Ya, langsung saja pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan puncak ibadah haji 2025. Ada rekan kami di sana, Senida Aditya. Assalamualaikum, Senida Aditya. Bagaimana persiapan di sana? Apa saja rangkaian ibadah yang saat ini tengah dijalankan para jemaah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin kalau kedengaran saat ini sedang lagi azan subuh di sini dan memang hingga hari ini sudah ada sebanyak sekitar 175.000 jemaah yang sudah telah tiba di kota Mekah, Arab Saudi, dan total itu berarti sekitar 86,29%, dan ada sekitar 38.354 diantaranya merupakan lansia, dan ini memang menunjukkan bahwa menjadi fokus utama petugas haji karena tingginya jumlah lansia ini memang melakukan penanganan dan pelayanan yang lebih intensif. Jadi dan kemarin pagi saya juga sempat melakukan peninjauan bersama dengan Direktur Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif, meninjau langsung tenda-tenda yang ada di Arafah dan Mina, dan peninjauan ini memang dilakukan untuk benar-benar memastikan kesiapan fasilitas untuk jemaah haji Indonesia yang ada di Arafah dan Mina nanti. Dan memang untuk cuaca sendiri di sini memang sangat ekstrim. Kemarin sore di sini mencapai 46 derajat Celcius, dan pada saat wukuf nanti, pada saat puncaknya diperkirakan akan mencapai 50 derajat Celcius. Dan Hilman Latif juga mengatakan bahwa jemaah haji jika pada saat wukuf nanti agar tidak keluar tenda di Arafah kecuali benar-benar kondisi yang diperlukan. Dan ini memang sejalan dengan arahan langsung dari Kementerian Haji Arab Saudi yang mengkhawatirkan resiko serangan panas atau heat stroke bagi jemaah haji. Dan pada saat peninjauan pun kemarin suhu di Arafah itu mencapai 45 derajat Celcius. Jadi ini memang benar-benar menjadi catatan khusus ya bagi jemaah haji kita agar mentaati apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah kita dan juga pemerintah Arab Saudi. Tapi selain itu juga tim kesehatan di Indonesia juga telah menyiapkan beberapa titik untuk memastikan jemaah itu mendapatkan pelayanan medis cepat bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian, Putri. Baik, Saidina, kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya ini kan cukup terjadi penumpukan, terutama di tenda maupun antrian di toilet, begitu. Apa antisipasi tahun ini? Oke, ya ini salah satu hal yang menarik juga untuk tahun ini. Di Arafah itu karena kita sudah berbasis syarikah ya, saat ini ada 8 syarikah, dan kemarin kita mengunjungi tenda-tenda di Arafah. Markas-markas ini berdasarkan syariah kita mengunjungi, mereka membuat toilet yang tingkat. Jadi benar-benar mereka membuat toilet yang permanen yang tingkat 2 seperti itu.
Baik, Senida, tadi Anda sampaikan juga cuaca ekstrim yang perlu diantisipasi para jemaah. Namun kondisi kesehatan dari para jemaah saat ini bagaimana? Ya, kondisi jemaah saat ini yang berdasarkan saya pantau kemarin, beberapa masih melakukan aktivitas rata-rata sore hari. Dan untuk kesehatan memang beberapa jemaah selama saya datang ke sektor-sektor atau hotel-hotel, mereka ada yang sedikit batuk-batuk karena memang perbedaan cuaca di tanah air dan di sini terlalu ekstrim ya. Jadi mereka perlu lagi seperti beradaptasi dengan cuaca seperti ini. Tapi memang bagi jemaah yang sakit nantinya itu akan ada klinik satelit di setiap hotel, dan kalau memang sakitnya lebih parah, dia akan dirujuk di rumah sakit di Arab Saudi seperti yang kemarin saya temukan. Ada jemaah sedang melakukan tawaf, dia kelelahan dan akhirnya dia menghampiri petugas karena dia sudah tidak kuat, dan dia menyangka bahwa dia bisa hanya dikasih obat. Tapi ternyata setelah diperiksa dengan intensif, mereka jemaah ini mempunyai riwayat penyakit dari Indonesia. Jadi dia harus dirawat selama 2 minggu, dan kemarin juga dia sudah kembali ke hotelnya lagi untuk melakukan rangkaian ibadah, lanjutkan rangkaian ibadah ini. Oke, baik, ini berarti harus jaga kesehatan dan juga jangan sampai dehidrasi, karena tadi dikatakan suhunya saat ini saja 46 dan kemungkinan akan meningkat sampai dengan lebih tinggi nanti ketika di puncaknya. Terima kasih Senida Aditya, jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bertugas. Oke, informasi viral selanjutnya pemirsa. Perayaan kemenangan Persib juara Liga 1 diwarnai aksi perusakan fasilitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA oleh oknum supporter. Yang ini jangan dicontoh ya. Anda bisa lihat, mereka menyongkel rumput lapangan bola dan mengambilnya. Bahkan itu dia buat apa ya? Buat ditanam di rumah mungkin ya. Biar subur. Padahal ini baru diperbaiki loh. Revitalisasinya baru dilakukan. Beberapa dari mereka bahkan juga ini nih, merobek dan juga merusak tiang gawang. Jaringnya juga dicopot, dibawa pulang buat oleh-oleh mungkin ya. Tapi ini benar-benar jangan dicontoh. Tindakan mereka ini menjadi sorotan di publik. Melalui media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tidak ada toleransi tindakan kriminal dan meminta polisi untuk segera menjemput pelaku. Nah, menjemput kemana? Kali ini bukan ke barak TNI, tapi ke kantor polisi ya. Selamat, tadi wajah-wajah Anda yang sudah terpampang nyata ya, siap-siap akan dijemput, bukan TNI, tapi polisi yang menjemput Anda dan mempertanggungjawabkan perbuatan. Padahal proses revitalisasi cukup lama dan biaya juga mahal. Betul. Iya, kejadiannya seperti ini, sampahnya berantakan begitu. Euforia kemenangan boleh saja, tapi jangan berlebihan ya. Betul sekali. Berikutnya, warga Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten digegerkan dengan penemuan seorang bayi perempuan di area kebun dengan berselimut handuk dan penuh luka. Miris, bayi perempuan ini pemirsa berada di bawah pohon pisang. Ditemukan dalam kondisi luka di kepala dan alat vitalnya, serta pusarnya pun penuh belatung. Bayi dengan berat 3,4 kg dan panjang 50 cm saat ini masih tengah dirawat di inkubator karena mengalami hipotermia. Polres Cilegon dan Unit Perlindungan Anak masih menyelidiki pelaku pembuangan bayi malang ini. Semoga kondisi bayi ini terus membaik ya setelah dirawat, mendapatkan perawatan begitu, dan pelaku ini segera diamankan. Ini miris sekali, untung saja bisa diselamatkan dan segera dirawat begitu ya. Pemirsa, remaja berusia 14 tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi tewas diterkam buaya saat mandi di sungai. Kondisi jasad korban ditemukan utuh.
Setelah hampir 8 jam pencarian, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan potongan jasad korban Syah Putra Almanda, warga desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini diketahui korban bermain bersama teman-temannya dan juga berenang, tapi naas korban tiba-tiba diseret buaya muara yang diperkirakan panjangnya sampai 5 meter. Korban setelah ditemukan selanjutnya dibawa ke rumah duka dan akan dikebumikan di pemakaman setempat. Buaya sampai saat ini masih belum ditangkap dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati saat melakukan aktivitas di air. Berikutnya ada sepeda motor yang terlibat adu banteng dengan minibus di Jalan Poros, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, terekam kamera pengawas inilah peristiwa tabrakan sepeda motor dengan minibus di pertigaan desa Minasa Baji. Minibus dikemudikan seorang mahasiswi, pengendara motor sempat terjungkal ke aspal. Pasca kecelakaan ini, kedua pihak bersepakat berdamai. Ya, ini jadi peringatan juga buat para pengendara ya. Ketika persimpangan ya, mungkin sebaiknya melambatkan laju kendaraannya. Begitupun juga dengan kendaraan yang ingin berbelok. Untuk lebih memperhatikan lagi apakah memang sudah tidak ada kendaraan. Gitu. Harus konsentrasi dan ingat apa kata Tulus. Apa tuh? Hati-hati di jalan. Oh iya, hati-hati di jalan. Walaupun pada akhirnya berdamai ya Reza, tapi tetap ya pasti ada kerugian materi yang dialami oleh kedua belah pihak. Kalau kita lihat tadi sepeda motornya keren sih, Vespa ya, warna-warna neon begitu. Tapi kan sayang ya, pada akhirnya hancur dan harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki. Begitu juga dengan pengendara mobil yang sudah pasti ini bagian bumper atau bagian depan mobilnya akan rusak begitu. Kondisi kesehatannya juga perlu dicek begitu, walaupun memang tidak ada luka. Tapi bisa jadi luka di bagian dalam begitu ya. Nah, ini dia kondisi mobilnya. Di bagian bumper kiri ya, di bagian lampu sebelah kiri itu rusak, pecah begitu. Lebih parahnya lagi adalah motornya juga lebih ringsek gitu ya. Namun beruntung mereka berdua akhirnya berdamai. Ya pemirsa, tidak terasa ya 2 jam sudah kita menemani Anda pada hari ini. Dan kabar viral tadi itu sekaligus menutup jumpa kita ya Reza. Baik, kita ketemu lagi besok pagi 6.30. Reza Baluel dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.